itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal diskursus. Kalau ternyata ya Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap P3 itu? Gitu loh. Ya, itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang? Karena kan teman-teman media kan juga tahu bahwa di P3 itu jujur saja ya, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak. Ya, ini partai walaupun kecil tapi gitu. Karena itu tadi, ya ini kan berbeda, tidak bisa partai ini misalnya dikomando, kau sana lagi, kalau enggak, kau harus tegak lurus, enggak boleh tengok kanan, tengok kiri. Nggak bisa kalau begitu. Itu loh. Yang kurang harus diperbaiki oleh yang baru. Jadi jangan semuanya mau dianggap tidak ada gitu ya. Banyak orang-orang ini asal cuap aja, tapi isinya kagak ada. Cuman politik doang. Politik murah lagi. Aduh, kasihan deh lo. Tiga partai ini, PDI Perjuangan, P3 dan Hanura terus berkomunikasi ya. Berkomunikasi tentu yang pertama bagaimana kemudian ya pencapresan Pak Ganjar Pranowo itu bisa sukses, dan di saat yang sama kemudian juga berkomunikasi, bermusyawarah, mendiskusikan ya tentang siapa sosok yang paling pas untuk mendampingi beliau. Artinya ketika Rapimnas ini sudah memutuskan nama Pak Sandiaga Uno, bahkan setelah sepersetujuan Pak Mardiono untuk ditanggalkan namanya sebagai usulan yang lain, yaitu yang kedua, maka sesungguhnya hari ini Partai Persatuan Pembangunan sudah 100% solid untuk mengusulkan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. P3 tepis Arsul soal alihkan dukungan bila Sandi tak cawapres, pendapat pribadi. Juru bicara P3 Usman M. Tokan merespon pernyataan Waketum P3 Arsul Sani yang menyebut ada diskusi di internal soal sikap partai jika Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul menyebut sejumlah internal P3 mempertimbangkan pengalihan dukungan dari Ganjar Pranowo jika PDIP tidak memilih Sandiaga Uno sebagai bacawa pres. Usman mengatakan PLT Ketum Muhammad Mardiono bersama pengurus lainnya sudah mengadakan rapat menyikapi pernyataan Asrul. Hasilnya P3 tetap komit pada hasil keputusan Rapimnas. Seluruh pimpinan wilayah menyatakan taat dan patuh serta tegak lurus dengan PLT Ketum dan tetap komitmen memperjuangkan keputusan Rapimnas dan meminta kepada PLT Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis agar tidak ada lagi pengurus partai mulai dari tingkat pusat hingga DPC tidak memberikan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan partai, kata Usman kepada wartawan Rabu 9 Agustus. Karena itu ia menyebut pandangan Asrul tidak mewakili partai. Usman meminta Asrul menjelaskan pernyataan tersebut. Saya menyampaikan bahwa pernyataan Mas Arsul Sani hari ini merupakan pendapat pribadi dan bukan pernyataan resmi partai. Kami sangat menyayangkan sikap dan pernyataan seorang Mas Arsul yang sudah diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua Umum DPP P3 dan Wakil Ketua MPR RI. Kedua jabatan itu adalah penghargaan partai kepada beliau dan seharusnya memahami betul mekanisme yang ada di tubuh P3, ucap Usman. Beliau adalah pakarnya hukum, kok bisa bicara sudah melampaui kewenangannya melebihi AD/ART. Seharusnya beliau tawadu. Atau karena memang beliau tidak mengikuti perkembangan yang ada di internal partai. Memang selama ini beliau tidak pernah hadir dalam rapat PH DPP. Sebaiknya beliau segera tabayun, lanjut Usman. Dia mengatakan sampai saat ini P3 tetap konsisten dan komit melaksanakan amanat konstitusi partai, yaitu Rapimnas yang memutuskan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dan menetapkan Sandiaga Uno selaku kader partai sebagai cawapres pendamping Ganjar, dan memberikan kepercayaan penuh kepada PLT Ketua Umum untuk memperjuangkan serta melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan, khususnya kepada Ibu Megawati. Perjuangan ini masih terus dilakukan sampai ada keputusan yang diambil PDI Perjuangan. Syukur-syukur kalau P3 diajak bicara dalam menetapkan calon wakil presiden Mas Ganjar. Lebih jauh, Usman menyebut P3 menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres Ganjar kepada pimpinan partai. P3 akan samina wa ta'na. Kami juga sudah melaporkan hasil keputusan kedua Rapimnas kepada Presiden RI Bapak Jokowi atas hal ini. P3 akan terus berjuang untuk menjemput takdir Allah, insya Allah, tandas Usman.
Sebelumnya Arsul Sani mengungkap adanya pembahasan internal partai terkait nasib dukungan kepada Ganjar Pranowo jika Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres di 2024. Arsul menyebut diskusi ini sudah berkembang di kalangan internal. Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu di kursus. Kalau pernyataan Pak Sandiaga Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap P3 itu? Gitu loh. Itu memang berkembang sekarang, saya harus akui itu berkembang, kata Arsul di gedung DPR Senayan pada Rabu. Kenapa kok itu berkembang? Karena di P3 itu jujur saja yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak. Ini partai walaupun kecil tapi itu tadi, ini kan berbeda. Tidak bisa partai ini dikomando misal, kamu harus tegak lurus, nggak boleh tengok kanan, tengok kiri. Nggak bisa kalau di P3 sambungnya.